Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan manusia, di mana sistem pencernaan adalah sebuah sistem yang ada pada tubuh manusia dan itu sangat vital, apalagi di dunia kesehatan. Untuk itu, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang anatomi sekaligus bagaimana cara bekerja sistem pencernaan tersebut. Oke, langsung saja. Kemudian ada anatomi sistem pencernaan, ada 10. Yang pertama, ada mulut, 2 tenggorokan, kemudian esofagus, keempat lambung, kelima hati, keenam empedu, ketujuh pankreas, kedelapan usus halus, kemudian ada usus besar dan terakhir ada rektum dan anus. Itulah ada 10 sistem pencernaan atau anatomi yang ada pada tubuh manusia. Lebih detailnya ada pada slide berikutnya. Kemudian bagian pertama ada mulut. Mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kita mengambil gigitan pertama pada sebuah makanan dan disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut terdapat sebuah lidah, gigi, dan kelenjar air liur yang bertugas membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Kemudian setelah di mulut, selanjutnya tenggorokan atau faring. Faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut, kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot yang disebut esofagus. Selanjutnya ada tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm dan bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Kemudian setelah masuk lambung, lambung merupakan organ terbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan yang biasa disebut dengan kim oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting. Bagian pertama bagian atas, bagian kedua bagian tengah, dan bagian bawah. Bagian atas biasa disebut dengan kardia, bagian tengah biasa disebut kondus, dan bagian akhir biasa disebut pilorus. Di bagian lambung juga terdapat pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida atau yang disebut dengan HCl. Pepsin, enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton dan proteonsa. Kemudian renin, enzim untuk mengumpulkan protein susu lalu dicerna oleh pepsin. Kemudian asam klorida, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian yang terakhir lipase gastrik, suatu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah melalui proses sistem pencernaan, lambung perlahan-lahan meneruskan biasa yang disebut dengan kim atau makanan yang sudah halus ke dalam usus halus dengan gerakan peristaltik. Ketika sudah sampai di usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam pencernaan makanan.
Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari adalah usus setelah lambung, fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat dua muara saluran, yaitu getah pankreas dan kantong empedu. Enzim yang diekskresikan oleh getah usus halus merupakan enzim enterokinase, tripsin, erepsin, disakarase, dan lipase. Kemudian di bagian usus yang kedua yaitu jejunum atau usus kosong, di mana permukaan usus kosong terdapat jonjot-jonjot yang disebut villi. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terdapat di bagian usus halus ini dan selanjutnya dianjurkan dalam aliran darah dan limpa. Kemudian yang terakhir bagian usus halus yaitu ileum atau usus penyerapan. Pada bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus, nutrisi seperti vitamin B12, garam empedu, air, elektrolit, dan belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus ileum ini. Seperti jejunum, usus ileum juga memiliki villi. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian lain. Sisa kim yang berupa limbah diteruskan di sistem pencernaan manusia di berikutnya, yaitu usus besar. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai fase sebelum dieliminasi atau dikeluarkan. Usus besar terdapat bagian yaitu sekum, kolon, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membungkuskan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian kolon ini juga terdapat penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah cerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Itulah proses sebuah makanan yang masuk melalui mulut hingga akhirnya keluar melalui fases atau melalui anus. Dan itulah proses dari sebuah makanan yang masuk melalui mulut hingga akhirnya keluar melalui anus. Nah, itulah proses dari sebuah makanan yang masuk melalui mulut hingga akhirnya keluar melalui anus. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing anatomi sistem pencernaan, di mana yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi untuk menahan abrasi. Mulut dilapisi lapisan epitelium seperti gusi, palatum keras, dan dorsum lidah yang sedikit mengandung keratin. Kemudian selanjutnya yaitu tenggorokan atau faring, di mana ini adalah saluran alat pencernaan yang menghubungkan antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Faring juga berfungsi untuk memproduksi suara. Kemudian anatomi selanjutnya adalah kerongkongan, di mana tabung berotot yang membentang dari faring ke perut berfungsi untuk mengirimkan makanan ke perut atau ke lambung. Tepat sebelumnya koneksi ke perut ada zona tekanan tertinggi, di mana disebut dengan finger esophagus. Bagian bawah ini adalah katup, yang dimaksud untuk menjaga agar makanan tidak berjalan mundur ke kerongkongan. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi dari lambung, di mana berfungsi untuk menyimpan makanan, yaitu untuk menerima makanan, bekerja sebagai penampung sementara atau jangka pendek. Kemudian selanjutnya yaitu untuk produksi kimus, di mana aktivitas lambung mengakibatkan terbentuknya kimus atau massa homogen setengah cair berkadar asam tinggi yang berasal dari bolus dan mendorongnya ke dalam duodenum. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu digesti protein, di mana sekresi tripsin dan HCl mulai pencernaan protein
diubah menjadi pepton. Kemudian selanjutnya yaitu produksi faktor intrinsik, di mana lipoprotein yang direpresi lepariental. Kemudian selanjutnya yaitu produksi mukus yang bertujuan untuk membentuk barier 1 ml untuk melindungi lambung. Dan fungsi lambung terakhir yaitu absorpsi, hanya sedikit obat larut lemak spirin dan alkohol yang dapat diabsorpsi di dinding lambung. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi dari pankreas. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus halus. Enzim inilah yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan yang konsumsi sehari-hari. Kemudian selanjutnya yaitu hati, yang berfungsi untuk membuat dan mengeluarkan empedu. Kemudian hati juga berfungsi untuk membersihkan darah yang berasal dari usus halus. Darah tersebut mengandung nutrisi yang baru saja diserap. Kemudian setelah hati, lanjut ke kantong empedu, yaitu sebuah wadah terbentuk seperti buah pir berada di tepat di bawah hati yang berfungsinya untuk menyimpan empedu. Empedu dibuat saat berada di bagian hati. Lalu jika perlu disimpan di kantong empedu melalui sarwa yang disebut kistis selama mengonsumsi makanan. Tugas dari kantong empedu ini mengirim empedu ke usus halus. Setelah nutrisi diserap, cairan sisa telah melewati usus halus. Sisa makanan yang akan berlangsung berjalan ke usus besar. Kemudian selanjutnya yaitu usus halus, di mana 90% proses pencernaan berlangsung. Mengutip dari News Medical, fungsi usus halus yang paling utama adalah penyerapan nutrisi dan mineral dari makanan seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan lain sebagainya. Terganggunya fungsi usus halus menghambat hampir seluruh proses penyerapan tersebut. Akibatnya berbagai nutrisi akan sulit untuk diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Fungsi dari anatomi selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar fungsinya yang utama adalah pembentukan fases atau tinja. Fases terdiri dari makanan yang tidak dicerna usus halus, bakteri, sel epitel, dan air yang tidak dibutuhkan tubuh. Setelah pembentukan fases, otot akan berkontraksi untuk membawanya menuju rektum. Saat rektum sudah terisi penuh oleh fases, saraf di sekitarnya akan mengirim pesan ke otak untuk segera membuangnya air besar. Selain pembentukan jinja, usus besar juga berfungsi yang dilansir dari New Medical, yaitu usus besar juga berperan dalam pembentukan zat antibodi. Ini tak lepas dari banyaknya jaringan limfoid yang ada di organ pencernaan tersebut. Itulah fungsi-fungsi anatomi pencernaan dari mulai mulut, tenggorokan, esofagus, lambung, empedu, dan pankreas. Kemudian lanjut ke usus halus, usus besar, baru ke rektum atau ke anus. Itulah beberapa fungsi-fungsi anatomi pencernaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.